Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Muhammad Taufik. Saya dari semester 2 PPKN sekolah di kampus tercinta STKIP PGRI Sukabumi. Dan alhamdulillah saya telah mengikuti latihan dasar kepemimpinan, dan di sini saya setelah mengerjakan tugas dan saya akan mengambil materi dari pemateri kita, itu Pak Eko, dengan judul kepemimpinan manajemen organisasi. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Apa sih kepemimpinan? Oleh karena itu kita harus mengetahui terlebih dahulu definisinya. Memimpin yaitu melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Pemimpin seseorang yang sedang melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi dari definisi di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang yang sedang melakukan perubahan yang lebih baik bagi dirinya dan lingkungannya tentunya. Lalu di sini kawan, ada sebuah motivasi. Menjadi seorang pemimpin bijak bukanlah hal yang mudah, tetapi bisa dilatih dan dikembangkan sehingga tumbuh menjadi seorang pemimpin yang disegani oleh banyak orang. Oleh karena itu, kita selaku pemimpin harapan bangsa, kita harus belajar bijak. Nah, oleh karena itu kita harus terus dilatih dan terus dikembangkan agar disegani oleh banyak orang tentunya. Lalu ada pertanyaan, apa sih manajemen itu, Kak? Lalu manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin, memotivasi dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fisik dan sumber informasi suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Jadi, pemahaman sederhana dari efektivitas berkaitan dengan waktu untuk mencapai tujuan. Sedangkan efisien berhubungan dengan cara menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini ada sebuah piramid di mana ada lower level, mid level, and top level. Lower level yaitu mereka bertanggung jawab atas pengelolaan harian anggota yang menjalankan langkah-langkah lebih spesifik tentunya. Sedangkan middle level yaitu mereka bertanggung jawab untuk melakukan sasaran yang ditetapkan oleh manajemen top. Sedangkan top level yaitu mereka mengambil keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi tentunya. Kita beranjak, tadi kita membahas kepemimpinan, sekarang kita membahas organisasi. Kak, apa sih organisasi itu? Mari kita jawab. Organisasi adalah wadah atau tempat berkumpul bagi sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis dengan cara terkendali dan dibimbing untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tentunya. Nah, di sini kita harus mengetahui ada 3 unsur penting dalam organisasi. Yang pertama, partisipasi atau keikutsertaan. Yang kedua, kesediaan memberi suatu sumbangan. Dan yang ketiga, tanggung jawab. Nah, lalu Kak, ada berapa sih jenis organisasi? Nah, di sini kita bisa diketahui bahwa jenis organisasi ada 2, formal dan non formal. Kalau formal yaitu organisasi yaitu sekumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Sedangkan organisasi non formal yaitu kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bakal ada hubungan nih antara kepemimpinan, manajemen dan organisasi. Nah, kepemimpinan ada 2, vision and strategi. Sedangkan vision hasil masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Kalau strategi, panduan umum bagaimana mencapai visi tersebut. Nah, di sini ada manajemen, action plan and search. Action plan itu langkah-langkah yang spesifik untuk mengimplementasikan strategi, dan yang terakhir search, sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi. Oke kawan, di sini kita akan ada sedikit menonton video tentang sebuah kepemimpinan organisasi. Nah, di sini jadi kita akan menyimak sama-sama. Nah, kita lihat rukun kompak dalam organisasi. Nah, kita lihat. Jadi, jangan ada yang khianat di antara kita. Jadi kita harus ada kompak walaupun itu ada masalah. Nah, gitu, diselesaikan secara bersama-sama
insya Allah bakal terselesaikan. No, akhirnya musuh juga itu kalah. Nah, jadi jangan ada hianat di antara kita. Sekarang ada gerombolan semut yang terancam sebuah masalah, dan kita selaku organisasi pemimpin harus mengkomandoi agar masalah tersebut terselesaikan. Nah, akhirnya masalah tersebut selesai. Jadi kita tidak boleh miskomunikasi. Nah, ini ancaman buat para kepiting. Apabila masalah tersebut diselesaikan secara bersama-sama, maka akan terselesaikan secara indah. Bersama tim kita jadi pemenang. Bangun tim yang kuat, solid dan kompak butuh keikhlasan tentunya. Jadi teman-teman, setelah kita melihat video di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebuah organisasi harus butuh kekompakan, solidaritas, tidak boleh ada sebuah ego. Jadi egonya harus kita kontrol, dan pada intinya kita harus sama-sama komunikasi satu bagian ke bagian yang lain. Karena itu sangat penting sekali kawan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Cukup sekian. Salam sukses semua buat kita semua. Salam pemimpin hebat adalah kita. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.